3951. Untuk sesaat, hiruk-pikuk di luar private room perlahan mereda, dan suara Pei Buan terdengar di telinga, segera bersiap. Yang Kai membuka matanya dan perlahan bangkit. Pintu didorong terbuka dari luar, seorang pria berdiri di pintu, memberi hormat dan berkata, "Penjaga toko Pei, saya akan membawa seseorang masuk." Pei Buan mengangguk dan melambai, "Silakan." Pria itu melirik, matanya tertuju pada Yang Kai, dan dia mengulurkan tangannya ke samping, "Silakan." "Tuan Yang, hati-hati." Luo Hai berbisik di belakang. Yang Kai tidak melihat ke belakang, hanya melambaikan tangannya dan pergi bersama pria itu. Setelah dia pergi, Pei Buan menyeringai pada seorang pria di sebelahnya, dan pria itu menelan ludah penjaga toko, "Berapa banyak taruhan?" "Semua." Pei Buan berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi pria di sampingnya tiba-tiba menjadi pucat. "Penjaga toko, tolong pikirkan sekali lagi, uang ini dipinjam dari aula utama. Jika Anda kalah, Anda tidak dapat menjelaskannya kepada markas besar. Jangan berani bicara omong kosong, percayalah atau aku akan merobek mulutmu." Pei Buan berteriak. Pria itu dengan cepat menutup mulutnya sendiri. "Jika saya bilang taruhan, lakukan saja, jangan bicara omong kosong." Orang di sampingnya bertanya, "Apakah Anda bertaruh semuanya untuk Yang Kai? Apakah kamu masih mau bertaruh untuk Yu Luocha?" Pei Buan marah dan menendang pria itu keluar, berbalik, menatap arena Asura di bawah, wajahnya mengerikan, tiba-tiba menyeringai, menoleh dan menatap Luo Hai yang kebingungan dan berkata, "Raja ini akan makan daging atau makan kotoran di masa depan, tergantung pada apakah anak ini dapat memenangkan permainan ini atau tidak." Meskipun dia adalah penjaga toko 100 Refining Hall, dia tidak pandai dalam bisnis dan kecanduan judi. Mengelola toko di Star City ini, dia tidak hanya gagal menghasilkan uang, tetapi juga kehilangan banyak. Saat ini, markas utama akan datang untuk memeriksa keuangan. Jika Pei Buan tidak bisa menutup kekurangan uang ini, dia pasti dihukum oleh markas besar. Meskipun dia meminjam banyak uang saat ini, dia menggadaikan secret treasure miliknya sendiri, ada jalan keluar, tetapi masih banyak kekurangan. Waktu hampir habis, jadi Pei Buan ingin menghasilkan banyak uang di sini di Asura Arena. Di Asura Arena, meskipun pemenangnya bisa mendapatkan hadiah tertentu, itu tidak layak dibandingkan dengan taruhan luar. Jika tidak, bagaimana Pei Buan akan berusaha menemukan kandidat untuk pertarungan Asura Arena? Pei Buan sudah menemukan yang bagus sebelumnya, tetapi sayangnya orang itu kalah bertarung dengan Yang Kai. Jadi Pei Buan membuat Yang Kai bertarung untuknya dan menghasilkan uang. Selama Yang Kai bisa memenangkan permainan ini, dia tidak hanya bisa mengisi defisit, tetapi juga melunasi tunggakan, tidak menjadi kaya, tetapi setidaknya tidak perlu khawatir. Tetapi jika Pei Buan kalah kali ini, maka itu akan benar-benar berakhir. Taruhan ini membebani masa depan dan takdir dirinya sendiri. Pei Buan tidak memberitahu Yang Kai sebelumnya, karena dia tidak bisa mengatakannya, dan takut Yang Kai akan menolaknya. Melihat Pei Buan tersenyum, Luo Hai mau tidak mau membuat wajahnya pucat dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Di sisi lain, dipimpin oleh seorang pria dari arena Asura, Yang Kai memasuki terowongan dan kemudian melihat sebuah pintu di depan menghalangi jalan. Yang Kai menoleh untuk melihat pria di depannya, dan pria itu tertawa, "Tunggu sebentar." Sorakan gemuruh datang dari telinga, dan bahkan melalui pintu, Anda bisa merasakan antusiasme penonton di Asura Arena. Di belakang pintu itu seharusnya Asura Arena, seseorang memperkenalkan Yu Luocha dengan nada yang membingungkan. Meskipun sorak-sorainya keras, Yang Kai masih mendengarkan dengan jelas. Dalam perkenalan itu, rekor Yu Luocha di Asura Arena adalah 172 kemenangan, 8 seri, 1 kekalahan. Rekor semacam ini sangat mengerikan, yang juga merupakan level yang hanya bisa dimiliki oleh yang kuat. Dan 60% lawannya mati di Asura Arena, 30% lumpuh, dan hanya 10% yang selamat. Dengan pengenalan yang mendalam itu, sorakan di Asura Arena semakin tinggi. Kemudian suara itu berbalik dan berteriak, "Penantang hari ini adalah orang yang tidak dikenal, seseorang bernama Yang Kai." Ketika kata-kata itu jatuh, pintu yang berdiri di depan Yang Kai perlahan terangkat, dan ada cahaya yang datang, disertai dengan sorakan yang memekakkan telinga, Asura Arena sudah terlihat. Suara di lapangan melanjutkan, "Apakah orang ini bodoh dan tidak takut mati, ataukah seseorang pemberani? Mari kita tunggu dan lihat." "Majulah." Pria yang berdiri di sebelah Yang Kai tersenyum sedikit. "Terima kasih." Yang Kai memegang tinjunya dan bergerak maju. Suara orang itu datang dari belakang, "Nak, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu bisa mengaku kalah, tidak menyenangkan untuk menyerahkan hidupmu." Ketika Yang Kai melangkah ke Asura Arena, dia muncul di panggung tinggi di atas, 1000 kaki di seberang arena, ada sesosok yang berdiri diam.
Yang Kai melihat lawannya, Yu Luocha. Yang Kai mendongak dan menemukan bahwa lawannya adalah seorang wanita seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Ketika Yang Kai pertama kali melihat nama Yu Luocha, Yang Kai memiliki beberapa kecurigaan. Lagi pula, jika itu laki-laki, dia tidak akan menggunakan nama seperti itu, dan tebakannya benar. Tubuh Yu Luocha sangat tinggi, dengan kulit putih, sosok yang mempesona, dan pakaian yang sederhana. Memakai pakaian ketat yang indah dan anggun, dengan sepasang lengan terbuka seperti elang giok, mata jernih yang mempesona. Meskipun dia hanya berdiri di sana dengan tenang, Yang Kai masih merasakan aura yang mengerikan. Wanita ini pasti telah membunuh banyak orang. Empat mata saling memandang, Yang Kai sedikit mengangguk, Yu Luocha tampak acuh tak acuh, seperti permukaan air yang tenang, tidak ada fluktuasi. Pada saat ini, pemandangan di sekitarnya berubah untuk sementara waktu, dan tribun di sekitarnya sepenuhnya ditutupi oleh batasan satu lapis. Kemudian, medan berjatuhan, dan aura panas merasuki arena. Hanya butuh beberapa saat untuk menyelesaikan seluruh Asura Arena menjadi gurun yang luas. Yang Kai mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dan melihat matahari bundar tergantung di langit, matahari bersinar, dan seluruh gurun menjadi panas. Yang Kai terkejut, walaupun sudah mendengar dari Pei Buan bahwa medan di Asura Arena bisa diubah, tapi tidak menyangka bisa berubah menjadi seperti matahari sungguhan. Seharusnya gurun ini adalah medan pertempuran yang dikonversi secara acak. Ini mudah ditangani. Tidak ada apa-apa di gurun, dan tidak ada tempat untuk menyembunyikan diri. Selain konfrontasi, jangan pikirkan trik apapun. Tiba-tiba bayangan melintas di sudut mata, dan kemudian angin bertiup, dan Yang Kai tertawa, kamu menyerangku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seperti kemarin di Hundred Refining Hall, dan hari ini juga sama. Tapi tidak berguna memikirkan itu, ini adalah di dalam Asura Arena. Pendekatan ini bukan serangan diam-diam, hanya bisa dikatakan bahwa responnya sendiri yang agak lambat. Saat mengucapkan kata pertama, Yang Kai berkibar untuk mundur. Ketika kata terakhir jatuh, pihak lawan sudah meninju. Yang Kai menahan serangan telapak tangan Yu Luocha dengan tinjunya, tetapi ketika tinju hendak bersentuhan, lengan Yu Luocha tiba-tiba terpelintir, seperti ular berbisa tanpa tulang, berputar di sepanjang tangan Yang Kai, dan serangannya mengenai tepat di dada Yang Kai. Meskipun perubahan ini di luar harapan Yang Kai, itu bukan masalah besar. Yang Kai tidak menghindar, menyeringai, dan kekuatan pukulannya melonjak. Detik berikutnya, dua orang memukul pada saat yang sama, dua sosok terbang ke belakang, Yang Kai mengerang, darah di dadanya berjatuhan, dan aura jahat mengalir di dada ke dalam daging dan meridiannya sendiri. Mengerutkan alis, dengan cepat mendesak kuantifikasi momentum, dan sedikit mengertakkan gigi. Meski ia tampak berimbang, Yang Kai sebenarnya mengalami kerugian kecil. Pukulan yang menghantam bahu Yu Luocha tidak mempengaruhinya sama sekali. Pada saat tinjunya menyentuh tubuhnya, bahu wanita itu bergetar beberapa kali dengan halus, dan dia tidak tahu kekuatan misterius apa yang digunakan, sehingga melahirkan rasa lemah seperti meninju pada kapas. Yang Kai seperti bertemu musuh bebuyutan, dan terlihat canggung, keunggulannya terletak pada kebugaran fisik yang kuat dan kekuatan yang luar biasa. Di antara seniman bela diri pada tingkat yang sama, tidak mungkin memiliki kekuatan fisik seperti Yang Kai, tetapi akan sulit untuk memainkan keuntungan ketika berhadapan dengan lawan seperti Yu Luocha ini. Di sisi lain, Yu Luocha berbalik, dan tiba-tiba mengangkat tangannya ke udara. Busur panjang muncul di tangannya, jari-jarinya berputar ringan, dan panah panjang terbentuk di ujung jari. Anak panah itu ditembakkan langsung ke tanah. Busur dan anak panah itu bukanlah harta karun rahasia. Itu diubah oleh kekuatan murni, jadi itu tidak melanggar aturan Asura Arena. Beberapa bunyi bip, beberapa panah berwarna darah telah menyegel semua jalan keluar Yang Kai, listrik, cahaya, dan batu ditembakkan bersama menuju Yang Kai. Cepat sekali, Yang Kai tampak terpana, menggerakkan tangannya, pedang bulan yang gelap menghadau panah panjang berwarna darah, yang semuanya runtuh tak terlihat. Namun, pada saat panah panjang terakhir runtuh, sosok Yu Luocha tiba-tiba muncul di depannya. Serangan telapak tangan langsung mengarah ke mata Yang Kai, dan memiliki perasaan elegan seperti memetik buah persik. Yang Kai merasa kesal, karena wanita ini akan matanya sendiri, hampir secara naluriah, melindungi dirinya sendiri dengan Kaisar Ki, sementara kepalanya bergerak ke belakang untuk menghindar. Tangan giok yang datang sedikit terhalang, dan segera berubah menjadi pisau, menebas ke arah leher Yang Kai. Meskipun telapak tangan putih terbelah, ketajamannya tidak lebih buruk dari senjata ilahi. Bahkan jika Yang Kai memiliki tubuh transformasi naga, terkena serangan telapak tangan ini mungkin mengakhiri hidupnya.
Untuk menghindarinya, Yang Kai menggigit giginya dan dengan cepat menggunakan teknik rahasia nihility, menempatkan dirinya di Exile Void. Telapak tangan memotong, melewati tubuh Yang Kai. Mata Yuluocha, yang tenang untuk waktu yang lama, akhirnya memancarkan tampilan yang tidak biasa. Kekuatan telapak tangan itu keras, dan Void runtuh. Yang Kai mengerang lagi, tubuhnya berubah dari ilusi menjadi padat, kakinya menginjak tanah, dan dengan cepat menarik diri dari lawan. Yuluocha tidak mengejarnya, hanya menatapnya dengan tenang, dan kemudian mengangguk dengan lembut setelah dia berdiri, "Kamu cukup bagus." Nadanya hambar dan tak terucapkan. Tampaknya pujian yang tulus, tetapi tidak dapat mendengar arti pujian. Yang Kai menoleh dan meludahkan darah, tetapi pada saat kritis, meskipun Nihility menghindari pukulan lawan, itu masih mengalami beberapa guncangan. Yang Kai tertawa, "Hahaha, kamu juga bagus. Wanita ini benar-benar memiliki banyak pengalaman bertarung. Pantas menjadi murid Asura Heaven." Yang Kai sedikit terengah-engah, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3952. Yuluocha melakukan serangkaian serangan sekaligus, tanpa henti, dan itu menyilaukan. Tidak heran dia bisa membuat nama besar di Asura Arena dengan peringkat tinggi dan itu benar-benar menakutkan. Dengan serangkaian serangan yang baru saja dia lakukan, sangat sedikit orang di bawah Half Open Heaven yang dapat memblokirnya, dan kecerobohan sedikit saja sudah cukup untuk kehilangan nyawanya. Yang Kai menjadi bersemangat. Sejak datang keluar Qiankun, dia belum pernah memainkan game yang bagus. Semua orang yang dia temui jauh lebih kuat darinya dan tidak bisa melawan sama sekali. Satu-satunya pertempuran langka dengan level yang sama adalah saat memburu Fang Tai, tetapi dia dibantu oleh dua orang Open Heaven Stage, yang benar-benar tidak ada kesulitan sama sekali. Di 100 Refining Hall kemarin juga sama. Untuk orang seperti Yang Kai yang tumbuh besar melalui perjuangan, saat tidak aktif membuat tangan terasa gatal. Mata Yang Kai menjadi bersinar, dan merasakan keinginan untuk berburu. Yang Kai menyeka sudut mulutnya, mengangkat tangan, dan bergegas menuju Yuluocha. Ketika Yuluocha melihat ini, matanya sedikit menyipit, wajahnya, yang tanpa ekspresi, perlahan-lahan memunculkan lengkungan halus. Tidak ada yang berani memprovokasi dia seperti ini di Asura Arena, bahkan 3 orang yang berperingkat lebih tinggi darinya tidak akan berani. Meskipun dia berada di peringkat keempat dalam daftar, kekuatannya tidak jauh lebih buruk dari 3 sebelumnya. Siapapun yang bertemu dengannya harus mengeluarkan semua kemampuannya. Tapi hari ini, ada seorang pria yang kurang dikenal yang namanya tidak masuk dalam daftar, bersikap dengan begitu arogan di depannya. Yuluocha menjulurkan lidahnya yang merah dan menjilat bibirnya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang lezat, dan jari telunjuk digerakkan. Saat berikutnya, badai pasir naik, dan sebuah lubang besar muncul di kakinya. Yuluocha melesat dengan cepat seperti panah lepas. Beberapa bayangan berkedip di tengah, sesaat kemudian tubuhnya melayang di belakang Yang Kai seperti hantu. Kaisar Yuan melonjak, mengangkat kaki dan menyapu ke arah kepala Yang Kai. Kekuatan kaki ini benar-benar luar biasa menakutkan, bahkan jika ada gunung besar di depan, itu bisa ditendang dan dihancurkan. Mata Yang Kai terbelalak, ketika dia mengangkat tangannya, dia meraih pergelangan kaki Yuluocha dan menangkapnya. Dengan kilatan cahaya, tiba-tiba suara berbisik dengan suara rendah, "Kemana kamu akan pergi?" Setelah mendengar suara itu, wajah Yang Kai berubah lagi, kaki kecil yang dipegang tiba-tiba menjadi lemah dan terlepas dari genggamannya, dan kemudian, tubuh yang lembut naik ke belakangnya. Tubuh itu hangat dan lembut, tetapi memberi sensasi mengerikan, seolah-olah bukan tubuh wanita yang memanjat, tetapi ular piton yang melilit tubuh mangsa untuk dimakan. Kedua kaki dan dua tangan Yuluocha melilit menjadi seperti tali yang tidak dapat dipercaya, Yang Kai diikat erat-erat dan tidak bisa menunjukkan kekuatan kasarnya. Ludah panas di telinga, suara rendah Yuluocha terdengar, berbisik seperti suara dari Dewa Kematian, "Bagaimana kamu ingin mati?" Sebelum Yang Kai sempat menjawab, Yuluocha membuka mulutnya dan hendak menggigit leher Yang Kai. Ini pertama kalinya Yang Kai menemukan hal seperti itu dalam pertempuran hidup dan mati. Yang Kai merasakan perasaan aneh di hatinya, dan dia langsung mengangkat tangannya ke belakang, meraih rambut Yuluocha, dan menyeretnya dengan keras. Yuluocha hampir bisa menggigit leher Yang Kai, tetapi harus mengangkat kepalanya di bawah tarikan yang kuat. Mata bersinar dingin, dan sutra biru terbungkus Kaisar Yuan bergetar dan melilit tangan Yang Kai. Yang Kai mendesis, dan dengan cepat melepaskannya, tetapi masih sedikit terlambat, dan telapak tangan dipotong dengan beberapa bekas luka kecil. Namun, dengan napas yang begitu pendek, Yang Kai akhirnya punya waktu untuk mendesak Kaisar Yuan, dan tiba-tiba terpana. Yang Kai mengayunkan Yuluocha,
tetapi wanita itu tidak jatuh dan mengambil keuntungan dari situasi untuk terbang di sekitar Yang Kai. Sepasang telapak tangan giok berubah menjadi bayangan telapak tangan besar di langit, dan sutra biru menari melancarkan serangan ke arah Yang Kai dari berbagai sudut yang tak terbayangkan. Melihat dari kejauhan, Yang Kai berdiri di tempat tidak bergerak, tetapi ada sosok di sebelahnya yang terus berputar mengelilinginya di segala arah. Bum bum bum, suara ledakan tidak ada habisnya, dan seketika pakaian Yang Kai menjadi compang-camping. Tampak ditekan dari awal hingga sekarang, dan telah banyak menderita kerugian, tetapi wajah Yang Kai sangat tenang. Saat ini, kebugaran fisiknya memiliki keunggulan. Meskipun Yu Luocha dapat menyebabkan kerusakan padanya, tetapi kekuatannya sangat terbatas, kecuali serangannya mengenai titik vital, Yu Luocha tidak dapat melakukan apapun pada Yang Kai. Sebaliknya, di sisi Yu Luocha, jika dia menerima pukulan dari Yang Kai, itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Di kamar pribadi, Pei Buan berdiri di pinggir jendela dengan kedua tangan di punggungnya, mengamati pertempuran dengan seksama. Beberapa orang dari Hundred Refining Hall di sampingnya, menyaksikan pertandingan dan terus-menerus berteriak. Diamlah, berisik sekali. Pei Buan tiba-tiba menjadi marah. Orang-orang itu sangat terkejut, dan seketika mereka terdiam. Luo Hai tampak khawatir dan berkata, penjaga toko Pei, apakah tuan yang bisa menang? Dengan penglihatannya, dia hanya bisa melihat bahwa Yang Kai mengalami kerugian, dan tidak mungkin untuk melihat dengan tepat apa yang sedang terjadi di arena. Pei Buan tertawa rendah, hehehe, tidak ada yang tahu sampai pertarungannya berakhir, dia lebih baik menang, tetapi jika dia tidak segera menyingkirkan Yu Luocha, saya khawatir akan sulit untuk menang. Ketika kata-kata itu diucapkan, Pei Buan tiba-tiba mengerutkan kening, dan menyeringai, aku mengandalkanmu. Di tengah Asura Arena, dengan ledakan keras, tubuh Yu Luocha tiba-tiba terbang keluar, menyemburkan seteguk darah segar di udara dan jatuh ke tanah. Dua orang yang terjerat akhirnya berpisah, pakaian Yang Kai compang-camping dan terlihat mengerikan. Yu Luocha juga tidak terlihat lebih baik. Mereka terjerat satu sama lain untuk waktu yang lama, ketika ada kesalahan, tidak ada kesempatan untuk menahan pukulan pihak lain. Yang Kai melihat ke samping, menyeringai pada Yu Luocha, dan berkata sekarang giliranku. Yu Luocha tidak melihat bagaimana Yang Kai bergerak, tetapi Yang Kai muncul seketika di depan Yu Luocha, mengangkat jari dan menunjuk ke arahnya. Jari ini tampaknya ringan dan tidak memiliki kekuatan, tetapi itu membuat pupil Yu Luocha tiba-tiba menyusut, dan secara naluriah menghindar ke belakang. Bunga berwarna merah darah tiba-tiba muncul di tempat ia berdiri dan aura jahat yang kuat datang darinya. Satu langkah untuk satu bunga, Yu Luocha mundur 10 langkah dan 10 bunga kecil terbentuk di jejak kakinya, setiap bunga kecil yang muncul terlihat seperti binatang buas yang hendak memakan seseorang. Yang Kai mengikutinya seperti bayangan, dimanapun dia lewat, bunga kecil itu menjadi layu. Yu Luocha tiba-tiba mengubah wajahnya, dengan jentikan tangan, bunga-bunga yang layu langsung runtuh dan kelopak bunga memenuhi langit di atas kepala Yang Kai, setiap kelopak bunga cukup untuk memotong emas dan memecahkan batu giok. Yang Kai tidak bergerak, prinsip ruang melonjak di sekitar tubuhnya, dan retakan void kecil hampir tidak terlihat menutupi seluruh tubuhnya. Kelopak bunga menyerang, dan mereka dihancurkan oleh retakan void dan menghilang. Yang Kai menunjuk, dan Moonblade menebas ke arah Yu Luocha. Hampir tidak dapat menghindar, Yu Luocha menggigit ujung lidahnya dan menyemprotkan kabut darah. Kabut darah langsung berubah menjadi perlindungan berwarna merah darah dan menghalangi Moonblade. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yu Luocha menghentakkan kakinya dan buru-buru menjauh dari Yang Kai. Sebelumnya, Yang Kai menggunakan segala cara untuk menahan Yu Luocha, tetapi sekarang situasinya berbalik, dapat dikatakan bahwa sudah 30 tahun di timur, 30 tahun di barat, Feng Shui telah berubah. Puluhan kaki terpisah, 4 mata saling memandang. Yang Kai tersenyum, wajah Yu Luocha menjadi berubah. Sampai saat ini, Yu Luocha menyadari bahwa lawannya tidak sederhana dan orang itu bukan kesemek lembut yang bisa dengan mudah diremas. Jika Anda memiliki kerugian dalam pertempuran jarak dekat, hanya bisa bertarung jarak jauh. Menghembuskan napas dengan lembut, Yu Luocha mengambil seni sihir, energi darah melonjak dari tubuh indahnya, dan bunga berwarna darah tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Bunga merah darah tampak mirip dengan bunga kecil sebelumnya, tetapi jauh lebih besar. Yu Luocha berdiri di atasnya, tetapi tidak mengeluarkan fluktuasi energi apapun. Di sisi yang berlawanan, Yang Kai tiba-tiba mengangkat tangannya, dan lusinan Moonblade hitam dikerahkan. Yu Luocha tidak bergerak, tetapi saat Moonblade mendekat, tiba-tiba sinar cahaya merah darah keluar dari bawah kakinya kemudian membungkus seluruh tubuhnya. Cici-cici,
Terdengar suara Moonblade memotong penghalang cahaya penghalang, tetapi tidak bisa memecahkannya. Yang Kai terkejut, dia mengetahui dengan jelas kekuatan Moonblade, namun, pelindung merah ini bisa sepenuhnya memblokir serangannya, terlihat sangat kuat. Seni sihir Yuluocha berubah, mengerang di mulutnya. Ketika dia mengangkat satu lengan, bunga merah darah besar tiba-tiba muncul di dan memenuhi seluruh arena Asura. Dalam sekejap, Yang Kai terbungkus dalam lautan bunga. Selain warna merah darah di matanya, tidak ada yang lain, bahkan Yuluocha hilang. Pikiran spiritual Yang Kai memeriksa sekeliling, tetapi tidak dapat mendeteksi keberadaan Yuluocha. Untuk sesaat, suara aneh datang, kelopak bunga beterbangan, dan tombak berwarna darah melintas dengan cepat seperti kilat. Tombak itu terbuat dari kelopak bunga, tetapi mengandung aura pembunuh yang kuat. Yang Kai mengangkat telapak tangannya yang terbungkus Kaisar Yuan kemudian menepuk tombak darah, dan tombak darah itu runtuh. Namun, sebelum Yang Kai menghela nafas, di antara kelopak yang terbang di langit, sosok Yuluocha secara misterius muncul kurang dari 3 kaki dari Yang Kai. Ditangkap oleh telapak tangan yang tipis yang terbungkus energi yang tampaknya bisa menghancurkan surga dan memusnahkan bumi. Yang Kai telah lama membuat rencana pencegahan, jadi tidak merasa terkejut, sambil menyeringai, Yang Kai menyerang dan mengenai tubuh Yuluocha. Saat berikutnya, Yang Kai mengerutkan kening, karena pukulan itu seperti tidak mengenai entitas, kemudian tubuh Yuluocha tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi hujan bunga. Di belakang kepala, angin kencang menghantam, mata Yang Kai menyipit, prinsip luar angkasa melonjak, dan menghilang di tempat seketika. Pada saat berikutnya, dia muncul 10 kaki di sebelah kiri dan menoleh ke samping, di tempat sebelumnya dia berdiri, Yuluocha muncul, memegang kelopak bunga di tangannya, dan mematahkan bayangannya sendiri. Mereka berbalik dan saling mandang, niat bertarung dan semangat yang kental terlihat di mata masing-masing. Tapi itu hanya sesaat, Yuluocha benar-benar menghilang dan berubah menjadi hujan bunga. 3953. Pemandangan di tribun sekitar Asura Arena, situasi di lapangan sama sekali tidak jelas. Seluruh Asura Arena dikelilingi oleh bunga merah. Hanya terlihat sosok yang samar-samar dan terdengar suara ledakan. Walaupun begitu, tidak menghalangi semangat para penonton ini untuk bangkit dan berteriak keras. Banyak orang meneriakkan nama Yuluocha. Dapat dilihat bahwa wanita ini terkenal di Asura Arena. Orang itu cantik, dengan fisik yang bagus dan kuat, secara alami mudah dicari oleh banyak pria. Di private room, Pei Buan menatap medan perang dengan serius. Dengan penglihatan Open Heaven peringkat 4, dia secara alami bisa melihat situasi di lapangan dengan jelas. Jika dia memiliki tingkat kultivasi sama dengan Yang Kai, dia tidak akan memiliki apa-apa selain kalah. Yang Kai bahkan tidak dapat menemukan tubuh Yuluocha, bagaimana itu bisa menang. Jika Yang Kai ingin menang, dia harus mencari keberadaan Yuluocha. Tapi, apakah dia memiliki penglihatan ini? Di Asura Arena, Yang Kai secara alami ingin segera mengakhiri pertandingan. Jika memungkinkan, dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya. Bagaimanapun, banyak yang menyaksikan pertandingan di Asura Arena ini, beberapa kartu dapat menyebabkan masalah baginya. Namun, Yuluocha bertindak seperti ini, bahkan tidak menunjukkan keberadaannya, yang membuat Yang Kai benar-benar tidak berdaya. Yang Kai sedikit menundukkan kepalanya, membiarkan kelopaknya terbang, niat membunuh menyebar dan tetap tidak bergerak. Suara yang aneh terdengar kembali, kelopak bunga berkibar, dan formasi pembunuh yang tak terbatas menyerang. Setelah aura membunuh menebar, sosok Yuluocha terlihat, tetapi tidak ada emosional di matanya. Yang Kai tiba-tiba mengangkat kepala ketika lautan bunga mendekat. Kaisar Yuan melonjak, Space Crack muncul di sekelilingnya seperti ikan berenang. Lautan bunga runtuh dan Space Crack berangsur-angsur menghilang, segera setelah kelopak bunga berjatuhan, Yuluocha mengangkat tangannya dan meraih Yang Kai. Yang Kai mengabaikannya, hanya menoleh dan melihat ke satu arah, cahaya keemasan mekar di mata kirinya dan menyeringai, bersembunyi dan bersembunyi, apakah itu menyenangkan? Setelah kalimat itu diucapkan, Yang Kai bergegas menuju sisi lain, seni sihir berubah, dan mengucapkan mantra dengan suara rendah, waktu mengalir naik dan turun, seperti terbang seperti bermimpi. Menangkap dengan satu telapak tangan. Di lautan bunga, Yuluocha yang berada di dekat Yang Kai, pupil matanya langsung menyusut seukuran ujung jarum, dia tidak tahu bagaimana Yang Kai dapat mengetahui keberadaannya dengan begitu cepat. Ketika Yuluocha melihat ke atas, dia melihat bahwa mata kiri Yang Kai telah menjadi mata vertikal emas, mata itu penuh keagungan, seolah-olah dia bisa melihat langsung ke lubuk hatinya, mengintip rahasia yang tersembunyi di dalam hati yang membuatnya tak berdaya. Tiba-tiba menyadari, orang ini memiliki apa yang dimiliki oleh latihan teknik murid dalam, dan tidak heran dia bisa mencapai level ini.
Sambil dengan sengaja menghindar, pikirannya berhenti pada saat itu, dan ketika kembali tersadar, kekuatan telapak tangan itu sudah datang, lolongan panjang memekakkan telinga, dan bunga-bunga tak terhitung jumlahnya berguling di depannya membentuk perlindungan yang kokoh. Ditangkap oleh Time Fleece Seal, lautan bunga runtuh, memperlihatkan tubuh asli Yu Luocha yang bersembunyi di dalamnya, dan wajahnya sedikit bingung. Jika itu adalah segel lalat waktu dari latihan awal, itu mungkin tidak memiliki kekuatan semacam ini, tetapi Yang Kai di medan perang kuno telah menyaksikan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya antara Kaisar Agung waktu yang mengalir dengan Mo Seng, menyerap esensi dari pertempuran antara keduanya dan membuatnya mengerti arti sebenarnya dari martial Dao-nya. Yang Kai tidak berani mengatakan bahwa segel lalat waktu ini dalam kekuatan penuh, tetapi tidak jauh lebih buruk dari kinerja pribadi Flowing Time Great Emperor. Kamu sudah selesai. Yang Kai menyeringai padanya dan di mata iblis pembasmi kehidupan, bunga teratai putih yang bersih berkelebat. Teratai kehidupan. Ekspresi Yu Luocha menjadi kosong, perlindungan jiwa ilahi seperti selembar kertas, bunga lotus besar muncul di bidang penglihatan, kelopaknya mekar, dan kekuatan jiwa ilahi mengalir dengan cepat. Meskipun Yu Luocha telah memadatkan segel Dao, itu masih dalam kategori tahap senior kaisar. Bagaimana jiwa ilahi dapat dibandingkan dengan Yang Kai? Belum lagi nutrisi Milso Lotus selama bertahun-tahun telah membuat tingkat kultivasi jiwa ilahi Yang Kai jauh lebih kuat daripada seniman bela diri di tingkat yang sama. Selain itu, nutrisi jiwa ilahi yang diperoleh setelah dia berhubungan dengan Yu Rumeng membuat kekuatan jiwa ilahinya melonjak. Jiwa ilahi Yang Kai mungkin tidak sebagus Open Heaven Stage, tetapi tidak kalah dari Half Open Heaven. Sakit kepala pecah, Yu Luocha berteriak, secara naluriah mendesak kekuatan jiwa ilahi untuk memblokir, tetapi semakin banyak dia mendesak kekuatan spiritual, semakin cepat kecepatan mekar dari bunga teratai putih. Dalam sekejap mata bunga teratai sudah mekar sepenuhnya, putih seperti batu giok, bersih dan indah. Ini belum berakhir. Cahaya keemasan berkedip lagi di mata iblis pembasmi kehidupan, kekuatan jiwa ilahi berubah tiba-tiba. Teratai marah. Teknik rahasia teratai kehidupan menggunakan kekuatan jiwa ilahi musuh sebagai nutrisi dan membuat bunga teratai putih bersih, sedangkan teknik rahasia teratai marah adalah kebalikannya. Teratai yang mekar menutup untuk membungkus jiwa ilahi seseorang, menghalangi tubuh dan pikiran, dan memutuskan hubungan antara jiwa ilahi dengan tubuh daging. Sekali terkena teknik rahasia teratai marah, sebelum teknik rahasia diselesaikan, orang tersebut seperti mayat yang berjalan tanpa berpikir. Teratai yang mekar dengan cepat menutup dan membungkus jiwa ilahi Yu Luocha di dalamnya. Jika dalam kondisi baik, Yu Luocha mungkin tidak dapat menyingkirkan belenggu teknik ini, tetapi Divine Soul sudah sangat rusak karena teknik teratai kehidupan. Bagaimana Yu Luocha bisa melepaskan diri? Pikirannya menjadi gelap, seolah-olah telah memasuki dunia gelap yang tak berujung, terus jatuh ke bawah tidak pernah ada akhir. Lautan bunga tanpa batas menghilang, dan pemandangan di Asura Arena kembali terlihat, di bawah tatapan publik, Yang Kai dan Yu Luocha dua orang berdiri agak jauh di arena, mereka berdua tidak bergerak. Skenario ini membuat orang bertanya-tanya siapa yang menang dan siapa yang kalah. Luo Hai juga tidak sanggup melihatnya. Sejak kemunculan bunga, dia tidak bisa melihat apa-apa. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, penjaga toko Pei, apakah Tuan Yang menang? Pei Buan menoleh dan mengejutkan Luo Hai, karena dalam waktu singkat ini, mata pria itu berwarna merah darah. Luo Hai tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah mundur, tubuhnya menegang. Pei Buan menyeringai dan mengeluarkan dua kata, dia menang. Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan tawa, hahaha, haha. Dengan tangan terangkat, dia bersorak, seolah-olah dia sendiri yang telah menang di lapangan. Tentu saja Pei Buan bersemangat, ini karena gunung dan sungai habis, dan hutang dihitung secara merata, tetapi jumlahnya masih belum cukup. Taruhan tak berdaya itu benar-benar berbalik. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir tentang mengiring seseorang ke kantor pusat untuk memeriksa akun. Sementara Pei Buan tertawa terbahak-bahak, Yang Kai di Asura Arena mengangkat satu tangan dan dengan lembut meletakkannya di dahi Yu Luocha. Yu Luocha jatuh ke tanah, matanya membulat, tanpa ekspresi. Sebelum memecahkan teknik rahasia teratai marah, Yu Luocha tidak mungkin bangun dalam satu tubuh dan pikiran. Melihat situasi ini, di kursi penonton, terjadi kegemparan. Yu Luocha, peringkat keempat dalam daftar Sura sebenarnya kalah dari seorang bocah lelaki yang kurang dikenal. Intinya adalah mereka bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Yu Luocha kalah. Banyak orang telah menghabiskan banyak uang untuk Yu Luocha, kali ini secara alami menghina, berteriak-teriak untuk operasi Asura Arena secara rahasia dan banyak wajah berubah menjadi gelap. Asura Arena mengabaikannya.
Suara yang tidak bisa dijelaskan terdengar lagi dan menyatakan kemenangan Yang Kai. Dalam adegan itu, pemandangan berubah, gurun menghilang dengan cepat, dan itu menjadi dua panggung tinggi yang berdiri. Seorang wanita bergegas ke Asura Arena, menatap Yang Kai dengan kejam, dan kemudian mengambil Yuluocha kemudian menghilang. Sepertinya mencoba menyembuhkannya. Yang Kai secara alami kembali ke terowongan yang dia lewati sebelumnya. Di terowongan itu, pria yang membawanya masih berada di sana, dan memberi isyarat kepada Yang Kai sedikit mengangguk. Yang Kai juga memberikan hadiah dan langsung masuk ke private room Pei Buan. Tuan Yang, beberapa orang dari Hundred Refining Hall segera menyambut dengan antusias, dan mereka mengangguk untuk sementara waktu. Yang Kai melihat sekeliling dan mengerutkan kening, di mana penjaga toko Pei. Tidak ada jejak Pei Buan di private room. Apakah orang ini melarikan diri? Hundred Refining Hall masih ada di sana, kemana dia bisa pergi? Terlebih lagi, orang ini telah bersumpah dalam hatinya sendiri sebelumnya, dan tidak mungkin dia berani mengingkarinya. Luo Hai berkata, penjaga toko Pei meminta uang. Uang apa? Yang Kai tercengang. Luo Hai melihat ke arah orang-orang dari Hundred Refining Hall dan berkata, Pei Storekeeper bertaruh padamu. Jika Anda menang, dia menang. Yang Kai tertawa, hahaha, dia sangat percaya diri padaku. Berapa banyak yang dia pertaruhkan padaku? Luo Hai menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu tentang itu. Yang Kai memandang beberapa orang dari Hundred Refining Hall, salah satu dari mereka tertawa dan berkata, tidak banyak, tidak banyak. Tidak banyak berapa? Yang Kai bertahan. Pria itu mengangkat satu jari. Yang Kai mengangkat alis, 1 juta. Pria itu menggelengkan kepalanya. 10 juta. Yang Kai terkejut. Lalu pria itu mengangguk. Yang Kai tercengang. Pei Buan ini benar-benar kacau, dia tidak tahu banyak tentang dirinya, tetapi memiliki keberanian untuk bertaruh 10 juta pil kepadanya. Mata tiba-tiba berkedip, Yang Kai mengerutkan kening, berapa peluang saya? Tatapan pria itu sedikit canggung, menggaruk wajahnya, dan tidak ingin menjawab, tetapi dia tidak bisa menyembunyikannya. Yang Kai juga akan tahu jika dia pergi keluar untuk bertanya, dan pria itu berkata, 1:4. Dia, Yang Kai menarik napas dingin, menggigit giginya dan berkata, penjaga toko Pei memanfaatkanku. Peluangnya adalah 1:4 dan jika bertaruh 10 juta, dia akan memenangkan 40 juta. Sial, tidak heran dia sangat murah hati, dia mengatakan jika saya memenangkan permainan ini, tidak hanya akan memberikan 10 juta, tetapi juga memberinya 1 juta secara pribadi sebagai kompensasi. Dibandingkan dengan 40 juta itu, berapa nilai 1 juta? Sepertinya saya sudah salah menilai orang ini sebagai orang yang baik. Yang Kai tiba-tiba sakit kepala, dia sendiri yang bekerja keras untuk bertarung melawan orang lain di atas panggung, tetapi pada akhirnya orang lain yang mendapatkan lebih banyak, tetapi kesepakatan sudah disepakati sebelumnya, sekarang tidak dapat diubah. Tuan Yang, penjaga toko berkata, dia mungkin harus bekerja keras untuk sementara waktu, mari kita kembali ke Hundred Refining Hall dan menunggunya, dia meyakinkan Anda bahwa 11 juta pasti akan dibayar. Yang Kai mendengus, dia tidak akan berani coba-coba. 3954. Setelah menunggu kurang dari setengah jam di 100 aula pemurnian, Yang Kai mendengar tawa dari luar Pei Buan, bagaimana dengan saudara Yang? Di mana saudara Yang? Dia memanggil Yang Kai dengan sebutan anak laki-laki sebelumnya. Sekarang, setelah memenangkan banyak uang, dia memanggilnya saudara. Pria itu melangkah selangkah demi selangkah, menatap Yang Kai dengan sepasang mata yang berapi-api, langsung mendatangi Yang Kai dan menepuk bahunya, saudaraku, kamu benar-benar berkah bagi Pei tua ini. Petik 2. Yang Kai mendengus, saya pikir itu penyelamat. Saya baru saja mengenal orang ini, sejauh ini saya tidak tahu, dari mana dia menjadi begitu berani bertaruh 10 juta, bagaimana jika sendiri kalah? Tidak ada perbedaan. Pei Buan melambaikan tangannya, menatap cangkir teh Yang Kai, dan mengerutkan kening, ayo, ganti teh untukku, dapatkan teh terbaik. Berhenti bicara omong kosong, berikan uang dulu. Yang Kai dengan sopan mengulurkan tangan. Apakah itu orang yang berlumpur? Yang Kai benar-benar terlalu malas untuk bersinggungan dengannya. Yakinlah bahwa kamu memiliki banyak poin, raja ini sudah menyiapkannya. Dengan mengatakan itu, duduk, mendorong cincin luar angkasa melintasi meja. Yang Kai mengambil cincin itu, memeriksa dengan indera spiritual, menghitung jumlahnya. Pei Buan menatapnya sambil tersenyum, hehehehe, saudara Yang, tidak menyangka, bagaimana cara Anda bermain sehingga dapat dengan mudah mengalahkan Yuluocha. Apakah Anda tertarik untuk memainkan lebih banyak game? Yang Kai mengklik 2 kali, dan terus menghitung sambil memiringkan kepalanya. Pei Buan berkata, Yuluocha yang keempat dalam daftar.
Meskipun bagus, itu masih sedikit lebih buruk daripada 3 lainnya. Jika Anda memiliki niat, saya akan mengatur Anda untuk bermain melawan ketiga orang itu dan menghasilkan banyak uang. Yang Kai mengangkat space ring di tangannya dan mengguncang, saya punya uang, tidak perlu berkelahi. Pei Buan tersenyum dan berkata, uang apa yang kamu punya? 10 juta itu bukan milik Anda sendiri, milikmu hanya 1 juta. Jadi, jika Anda mendengarkan pengaturan saya, setelah saya memenangkan uang, saya akan membagikan kepada Anda 20%. Petik 2. Yang Kai mengabaikannya, bangkit dan berkata, ini sudah selesai di sini, Pei Storekeeper, selamat tinggal. Setelah itu, Yang Kai memimpin Luo Hai keluar. Jangan dulu, mari kita bahas semuanya, 30%, 30% oke. Pei Buan dengan cepat bangkit dan membujuk. 40%. Melihat tidak ada tanda-tanda Yang Kai tertarik, Pei Buan buru-buru menaikkan harganya sampai 40%. Dia melanjutkan, saya juga harus menanggung risiko kehilangan uang. Anda tidak dapat mengharapkan saya untuk membagi 50-50 dengan Anda, bukan? Yang Kai menutup telinga dan segera menghilang. Anak ini, Pei Buan cemberut. Jika orang lain, dia akan memaksanya jika tidak dapat dibujuk. Anak ini adalah sapi perah, asalkan bekerja dengan baik, tidakkah akan mudah menghasilkan uang dari Asura Arena? Tapi orang ini milik penginapan pertama, tidak mudah untuk digunakan, karena orang lain tidak mau bertarung. Pei Buan benar-benar tidak punya cara. Menyaksikan Yang Kai pergi, Pei Buan merasa sedikit menyesal, tetapi segera diencerkan oleh kegembiraan menang, dan duduk untuk menghitung keuntungannya sendiri. Dia bertaruh 10 juta dan memenangkan 40 juta, yang merupakan total 50 juta Open Heaven Pill, memberi Yang Kai 11 juta, masih tersisa hampir 39 juta, yang tidak hanya cukup untuk menyelesaikan tagihan, bahkan masih banyak kelebihan. Ketakutan yang menghantuinya selama beberapa hari akhirnya menghilang, dan hatinya sangat bahagia. Memimpin Luo Hai keluar dari 100 Refining Hall, Yang Kai memberinya sebuah cincin. Luo Hai mengangkat kepala dan menatapnya. Yang Kai tersenyum dan berkata, mengembalikan uang milikmu. Luo Hai mengambil dan memeriksanya dengan pikiran spiritual, kemudian berbisik, Tuan, ini terlalu banyak. Ketika Yang Kai membeli peta Qian Kun, dia memberi Yang Kai kurang dari 20.000 Open Heaven Pill, tetapi sekarang hanya berselang sehari. Yang Kai tiba-tiba mengembalikannya 30.000, yang memang banyak untuk Luo Hai. Yang Kai tersenyum dan berkata, jika terlalu banyak, selebihnya hadiahmu. Itu terlalu banyak. Luo Hai menggelengkan kepalanya. Tuanku, saya tidak bisa menerimanya. Anda tidak bisa membayar begitu banyak, tolong, tuanku mengambilnya kembali. Kemudian Luo Hai mengembalikan cincin itu. Yang Kai memandangnya dengan tegas, ketika melihat ekspresi wajah Luo Hai serius, Yang Kai tidak bisa menahan tawa, dan enggan berkata, oke, kamu ambil milikmu, dan beri aku sisanya. Luo Hai harus membuat suara dan sibuk untuk sementara waktu, mengambil yang menjadi haknya dan mengembalikan sisanya. Yang Kai mengambilnya, dan melihat langit masih belum gelap, dia berkata, temani aku berkeliling lagi. Oke, nyonya ini tidak apa-apa untuk kembali bekerja, Tuan bisa pergi kapan saja. Kemarin, Yang Kai tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena tertahan 100 Refining Hall. Masih banyak toko yang belum dia datangi. Yang Kai memperkirakan bahwa dibutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari untuk berkeliling. Toko-toko yang dikunjungi berikutnya tidak bertemu dengan orang-orang muram seperti Pei Buan. Yang Kai menyerahkan slip giok dan datang ke kantor untuk menunjukkan token pemilik kepada mereka, dan setiap penjaga toko menerimanya dengan sopan. Mereka juga menyetujui tenggat waktu 1 bulan, dan malam tiba dalam sekejap mata. Kemarin Yang Kai tidak punya uang dan tidak ingin kembali ke penginapan. Hari ini, Yang Kai menghasilkan 11 juta. Yang Kai berpikir untuk kembali dan memberi kabar baik kepada pemilik dan membiarkan Luo Hai kembali. Tidak banyak waktu, Yang Kai tiba di penginapan. Di dalam penginapan masih penuh sesak, beberapa pelayan kecil berlarian, dan akuntan itu berdiri di belakang konter dan membanting sempoa. Toko penuh, silakan tamu mencari tempat lain. Akuntan melihat seseorang datang dan berkata tanpa melihatnya. Yang Kai mengetuk meja, di mana nyonya pemilik. Akuntan mengangkat kepala, ini kamu, aku pikir tamu, menengok ke halaman belakang, dan berkata, di kamar. Yang Kai mengangguk, kalau begitu kamu lanjutkan. Langsung ke halaman belakang. Akuntan itu mengangkat kepala melirik ke punggungnya, menyempitkan lehernya, dan berbisik, surga punya jalan, kamu tidak pergi, dewa tidak punya cara untuk masuk, kenapa kamu di sini? Pergi ke halaman belakang. Yang Kai melihat sekilas bahwa seseorang sedang berdiri di sudut halaman, berjongkok, bangun, berjongkok, dan sepertinya ada sesuatu di pundaknya. Yang Kai,
berjalan mendekat dan menemukan bahwa orang ini adalah Baiki. Empat mata saling memandang, Old Bai menyeringai padanya, dan berkata, kamu kembali. Hah? Yang Kai mengangguk, menatapnya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan. Tidak, tidak ada. Old Bai bangkit dengan keras, dan mengucapkan sepatah kata yang hampir tidak terdengar, dan melihat beban di pundaknya, ini latihan. Latihan. Yang Kai bingung dengan apa yang orang gila ini lakukan, jika ingin berlatih, carilah tempat yang cocok. Bagaimana dengan latihan di halaman pemilik? Yang Kai kembali. Di ruangan yang bergoyang oleh cahaya lilin, suara dingin pemilik terdengar. Aku kembali, Nyonya. Yang Kai mendengus dan mengejutkan Baiki, menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya, berjalan ke pintu dan mengetuk. Masuk. Yang Kai mendorong pintu. Sebelum Yang Kai sempat mengumumkan kabar baik dengan pemilik, dia melihat bayangan putih bergegas ke arahnya. Yang Kai terkejut dan berhenti seketika. Tapi bayangan putih itu sangat cepat, langsung meraih kerah Yang Kai dan menariknya ke dalam ruangan, lalu pintu tiba-tiba tertutup. Yang Kai sangat gugup, dia berpikir seseorang menyerangnya, tetapi dengan cepat melihat pemilik berdiri di depannya. Memikirkan tentang ini adalah rumah pemilik. Siapa lagi yang bisa di sini? Pada saat ini, mata indah pemilik menatapnya dengan dingin. Yang Kai melotot, ada apa? Siapa yang memprovokasi wanita gila ini lagi? Bagaimana matanya bisa menelan dirinya sendiri? Apakah kamu masih punya wajah untuk bertanya? Pemilik mencibir, mengulurkan tangannya dan memegangnya di udara, tidak tahu di mana pemilik mengambil sesuatu seperti kemoceng, kemudian memukul Yang Kai. Yang Kai terkejut, mengangkat tangannya untuk memblokir, tetapi dengan tingkat kultivasi penilik, Yang Kai sama sekali tidak bisa menahannya. Di antara cahaya dan batu, bulu-bulu itu mengenai kepala secara langsung. Mata Yang Kai menjadi merah, menutupi kepala dengan kedua tangan, dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Memukulmu, tidak bisakah kamu melihat? Selama pembicaraan, bulu ayam menghantam lurus ke arahnya, langsung di perut Yang Kai. Siapa yang menanyakan ini padamu? Aku bertanya mengapa kamu memukulku. Yang Kai ingin berbicara, tetapi tidak bisa membuka mulutnya. Perutnya tertekuk ke atas dan ke bawah. Kemoceng itu jatuh lagi dan mengenai bahu Yang Kai. Yang Kai melompat dan terlempar ke belakang, ingin melarikan diri dari pintu, tetapi pemilik meraih tangannya dan menariknya kembali. Kesenjangan kekuatan itu terlalu besar dan tidak ada perlawanan sama sekali. Yang Kai penuh dengan rasa malu dan marah. Dia tidak pernah dipukuli seperti ini sejak dia masih kecil, masalahnya, dia dipukuli karena alasan yang tidak diketahui. Yang Kai dipukul beberapa kali lagi, dan rasa sakitnya luar biasa. Yang Kai sangat marah dalam hati dan berteriak keras, wanita gila, coba lagi. Wanita gila, pemilik tersenyum marah, semakin memukulnya dengan keras. Yang Kai dipukul terbang seperti ayam dan melompat. Dia menggertakkan giginya dan berpikir bagaimana cara menenangkan wanita gila ini. Tidak peduli apa, mari kita cari tahu masalahnya dulu, lalu berteriak, jangan pukul, ada yang ingin aku katakan. Aku wanita gila, aku katakan kepadamu, wanita gila itu bisa melakukan apapun yang dia mau. Yang Kai tercengang dan meringkuk, menyusut di sudut, dan melindungi kepalanya dengan tangannya. Melihatnya seperti ini, pemilik berhenti. Yang Kai perlahan mengangkat kepalanya, melihat melalui jari-jarinya, penuh kewaspadaan. Pemilik menatapnya, rasa dingin di wajahnya membeku sepenuhnya, katakan, kemana kamu pergi tadi malam, mengapa tinggal di luar sepanjang malam? Yang Kai berkata dengan marah, kamu memukulku begitu aku tiba hanya karena hal ini. Perlahan bangkit, ketika pemilik mengangkat bulu, Yang Kai menyusut kembali, diam-diam mengutuk, jika kultivasinya sudah mencapai Open Heaven Stage, saya harus mengembalikannya 10 kali lipat. Jika aku bertanya padamu, jawablah dengan patuh. Yang Kai berkata, tadi malam di rumah seorang teman. Teman, pemilik mencibir, kamu baru berada di Star City selama beberapa hari. Di mana teman-temanmu? Pria atau wanita? Apakah kamu peduli? Yang Kai ingin mengatakan sesuatu, tetapi takut menyinggung wanita ini, dan hanya bisa mengatakan, wanita. Sesaat setelah Yang Kai berbicara, pemilik memukulnya lagi sambil berteriak, kamu benar-benar tidak belajar dengan baik di usia muda, ini baru beberapa hari sejak kamu pergi kamu sudah berani tinggal dengan seorang wanita. Petik 2. 3955. Berapa umur Xiao Xiao kecil? Yang Kai tidak bisa berkata-kata, Yang Kai berumur 100-200 tahun, sebenarnya dikatakan Xiao Xiao kecil oleh pemilik. Namun, pemilik hidup lebih lama, memenuhi syarat untuk memanggilnya Xiao Xiao. Apa gunanya melakukannya? Yang Kai berkata dengan marah, jangan pukul aku, kalau memukulku lagi aku akan kasar padamu. Pemilik berhenti, dan menatapnya lama,
berkata sambil tersenyum, mengapa aku harus mendengarkanmu? Yang Kai tidak bisa mengatakan mengapa, alasannya karena dia tidak bisa mengalahkan wanita ini. Hanya kali ini, tidak lain kali, jangan berani mencoba keluar sepanjang malam lagi. Pemiliknya mendengus tiba-tiba dan meletakkan kemoceng. Ketika Yang Kai melihat ini, dia perlahan bangkit, memutar tubuhnya, dan berkata dengan marah, kamu benar-benar kejam. Setiap kali dipukul, rasa sakitnya luar biasa. Kuncinya adalah wanita itu memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan, itu hanya membuat Anda merasa sakit, tetapi tidak meninggalkan luka apapun. Aku akan membiarkanmu melihat pukulan yang lebih keras lain kali. Pemilik mencibir, ikut denganku. Yang Kai tidak tahu mengat apa yang akan dia bangun, tetapi Yang Kai hanya bisa mengikutinya. Sesaat kemudian, pemilik keluar, datang ke halaman, dan berjalan ke Baiki. Old Bai tersenyum, pemilik. Diam. Pemilik memelototinya, Baiki langsung mendengus. Berdiri. Pemilik memandang Yang Kai lagi dan menunjuk Baiki. Yang Kai berkedut di sudut mulutnya, samar-samar mengerti apa yang dilakukan pemilik, dan juga mengerti mengapa Old Bai berjongkok di halaman tanpa tidur di malam hari. Nyonya, apakah itu perlu? Yang Kai menyipitkan mata padanya. Pemilik tertawa, mengangkat tangannya, kemoceng muncul di tangannya. Yang Kai menelan air liur, mengangguk dan berkata, ya, kamu akan menyesalinya. Setelah itu, Yang Kai datang ke samping Old Bai dan berdiri. Ada begitu banyak omong kosong. Pemilik mendengus dingin, mengulurkan tangan dan mengeluarkan kayu bundar, dan meletakkan di bahu Yang Kai. Yang Kai tiba-tiba ditekan ke bawah. Tampilan balok kayu tidak mencolok, dan tidak terlalu besar, tetapi setidaknya memiliki berat 100.000 kilo. Tidak heran Old Bai tidak berdaya. Balok ini jelas merupakan material item refining yang langka. Lain kali jika kalian berani keluar semalaman, tidak sesederhana berdiri di sini, aku berjanji akan membuang kalian ke jalan. Pemilik mendengus, berjalan menuju rumah dengan bulu domba. Old Bai mengangguk di belakang, pemilik istirahat lebih awal. Bung, pintu tertutup, pemilik mengabaikannya. Di halaman, dua orang saudara berdiri dengan sebatang kayu, saling memandang dengan konyol. Terlalu mengganggu. Old Bai tiba-tiba berkata, bukankah hanya masalah kecil jika kamu tidak kembali selama 2 malam? Yang Kai meliriknya, menyeringai, dan menutup matanya. Meski situasinya memalukan, setidaknya tidak ada orang luar yang tahu. Sebelumnya, Yang Kai berpikir untuk kembali dan memberi kabar baik. Sekarang pikiran itu hilang. Old Bai mengoceh dengan marah, dan membuat terganggu, pemilik menyerangnya dengan telapak tangan dan langsung jatuh ke tanah. Dia akhirnya diam setelah berdiri lagi. Di tengah malam, para tamu di toko berjalan-jalan. Koki dan pelayan lain tidak melakukan apa-apa, semua orang berlari ke halaman belakang untuk menonton, tetapi tidak membuat marah Yang Kai dan Old Bai. Sampai fajar menyingsing, Yang Kai hanya berkata, pemilik, kita harus keluar dan menagih. Pergi. Suara pemilik datang dari ruangan. Yang Kai dan Old Bai saling melirik, dan dengan cepat meletakkan kayu di tanah seperti orang bodoh. Setelah mengalami kerugian, dalam beberapa hari berikutnya, Yang Kai dan Old Bai jauh lebih jujur. Pada malam hari, dengan patuh kembali ke aula, dan keluar untuk memeriksa rekening di siang hari. Setelah beberapa hari, waktu untuk berkeliling sudah selesai. Sisanya menunggu 1 bulan. Yang Kai membayar Luo Hai dan juga secara khusus mengundangnya untuk makan. Yang Kai berpikir untuk memperkenalkan Luo Hai ke penginapan pertama dalam kondisi yang bagus dan orang-orang di toko agak sibuk, jika menambah 1 lagi staf, bisa mengurangi sedikit tekanan. Jika dapat bergabung dengan penginapan pertama, itu merupakan hal yang baik untuk Luo Hai, gajinya belum tentu lebih tinggi daripada menjadi pemandu, setidaknya, masih ada harapan di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah penginapan pertama, bahkan jika itu adalah seorang gadis kecil, orang biasa tidak akan berani memprovokasinya. Namun, Yang Kai secara sadar tidak memiliki hak untuk berbicara di penginapan pertama. Pemilik juga telah mengangkat alisnya baru-baru ini, yang tidak enak dipandang, kali ini, kata-katanya pasti kontraproduktif. Yang Kai sedang berpikir untuk menunggu selama beberapa waktu, setelah mengembalikan semua akun, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyebutkannya. Jika pemilik bisa berjanji, itu akan menjadi yang terbaik, tetapi tidak ada salahnya mencoba. Yang Kai tidak memberitahu Luo Hai tentang masalah ini, belum terlambat untuk memberitahu dia ketika Yang Kai sudah yakin, seharusnya dia tidak akan menolak niat baik ini. Hari-hari berikutnya biasa-biasa saja, di siang hari, membantu di aula, dan pada malam hari, setelah para tamu hampir habis, Yang Kai berlatih. Setelah peristiwa di 100 Refining Hall, penjaga toko Pei Buan datang beberapa kali. Setelah mengunjungi pemilik,
dia langsung pergi ke Yang Kai dan membujuknya ke Asura Arena untuk menghasilkan uang. Yang Kai tidak tertarik, meskipun memenangkan Yu Luocha terakhir kali, Yang Kai telah mengungkap keberadaan mata iblis pembasmi kehidupan. Jika seseorang dari Myriad Demons Heaven mengetahuinya, tidak diketahui apakah akan ada masalah. Selanjutnya, Yang Kai tidak kekurangan uang sekarang, 1 juta terakhir belum dihabiskan. Apa yang dia inginkan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Materi 5 elemen di atas peringkat 7 sama sekali tidak bisa diukur dengan Open Heaven Pill. Dia berutang lebih dari 16 juta kepada pemilik, secara alami, tidak perlu pergi ke Asura Arena. Waktu berlalu, dan batas waktu 1 bulan sudah habis. Yang Kai pergi keluar dan meminta uang dari rumah ke rumah sesuai dengan rute 1 bulan yang lalu. Bisa dibilang pekerjaannya berjalan mulus. Pasukan kelas 2 itu tidak bisa memprovokasi penginapan pertama. Berita dari markas besar telah mengkonfirmasi situasi dan mengkonfirmasi bahwa penghancuran penginapan pertama memang melibatkan salah satu dari mereka. Kebanyakan dari mereka membayar hutang 10 juta dengan terburu-buru. Setelah 6 atau 7 hari berjalan, dari 19 toko, 13 toko memberikan uang sesuai jadwal yang telah disepakati, dan 6 sisanya belum membayar, tetapi jumlah 10 juta cukup banyak, dan perlu sedikit persiapan. Yang Kai bukan orang yang tidak masuk akal, dan mereka langsung setuju, mengingat periode pembayaran, dan setuju untuk kembali ke lain waktu. Beberapa hari kemudian, Yang Kai baru saja menerima 10 juta dari sebuah toko, berjalan di jalan, dan mendengar seseorang berteriak sendiri. Mengangkat kepala, melihat Baiki memberi isyarat untuk datang ke lantai 2 di sebuah restoran. Ini benar-benar kebetulan. Star City tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Yang Kai telah berlari keluar selama berhari-hari, dan ini adalah pertama kalinya bertemu Old Bai. Di sebuah restoran, Bai tua sedang duduk di meja dekat jendela sambil minum. Yang Kai duduk di seberangnya dan meminta pelayan untuk mengirim beberapa makanan. Setelah 3 putaran anggur, Old Bai berkata, "Bagaimana situasimu?" Yang Kai menjepit piring dan berkata dengan santai, "2 yang terakhir." Keduanya membuat kesepakatan pada hari tertentu, bagaimana denganmu? Old Bai cemberut, pada dasarnya tidak ada masalah, hanya satu yang sulit untuk ditangani. Yang mana? Yang Kai tertegun, ketika mereka meminta uang, mereka pasti memberi hormat, dan beberapa orang tidak berani membuat masalah dengan penginapan pertama, Yang Kai tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Old Bai berkata, rumah lelang Wind and Cloud Paradise. Yang Kai mengerutkan kening, industri Wind and Cloud Paradise. Meskipun dia baru di luar alam semesta, dia masih mengenal setidaknya 36 gua surga 72 Paradise. Rumah lelang angin dan awan ini adalah industri milik Cloud and Wind Paradise. Ya, Bai tua mengangguk. Apa yang mereka katakan? Yang Kai bertanya. Old Bai bersenandung, jika Anda tidak punya uang, jika Anda menginginkan uang, minta pemilik untuk pergi sendiri. Apakah seperti itu yang mereka katakan? Yang Kai tertegun, dia pernah ke industri salah satu Paradise, meskipun sikap penjaga toko itu terhadapnya tidak rendah hati, tetapi mereka juga sopan. Tidak ada tentang lelang angin dan awan ini. Old Bai merasa terganggu untuk sementara waktu, dia tidak bisa memberitahu orang lain, tetapi Yang Kai ada di depannya, dan berkata dengan wajah pahit, apa yang bisa Anda lakukan tentang ini? Anda tidak dapat benar-benar meminta pemilik untuk maju, itu terlalu tidak kompeten, tetapi mereka menjelaskan bahwa mereka tidak akan memberikan uang, dan saya tidak berani untuk kembali ke pemilik. Petik 2. Apakah kamu sudah memberitahu orang lain? Yang Kai menatapnya. Old Bai berkata, saya masih bisa berbicara dengan manajer mereka 2 kali, tetapi saya tidak diizinkan memasuki pintu sama sekali. Keberaniannya tidak kecil. Yang Kai mencibir, bagaimanapun, sekarang dia juga orang penginapan pertama, tentu saja memiliki sedikit musuh. Baiki melirik Yang Kai, matanya berbalik, tertawa kecil berkata, Yang Kai, maukah kamu membantuku? Jika kamu yang datang, mereka tidak akan menghentikanmu. Yang Kai mengerutkan kening, mengapa saya harus pergi? Old Bai dan Yang Kai keduanya memiliki identitas penginapan pertama, Old Bai tidak baik, Yang Kai juga tidak berguna. Tidak masalah jika kamu mencobanya. Jika tidak berhasil, maka Anda hanya bisa kembali dan menuntut pemilik. Melihat Yang Kai sedikit ragu-ragu, Baiki menabrak rel saat cuaca panas, bukankah pemilik berbicara, jika kamu berhasil mendapatkan akun, kamu akan mendapatkan 0,5%, bahkan jika akun di rumah lelang angin dan awan ditagih olehmu, coba saja, tidak ada ruginya. Petik 2. Mendengar apa yang dia katakan, Yang Kai tidak cukup baik untuk berhenti, dan segera berkata, kita coba saja. Baiki sangat gembira, dan dengan cepat menuangkan anggur, cukup, aku menghormatimu.
Setelah makan dan minum, dua bersaudara itu berjalan bersama. Rumah lelang Wind and Cloud adalah toko yang besar, terletak di pusat Star Cities, lokasinya yang sangat bagus. Ketika Baiki memimpin Yang Kai ke Wind and Cloud Auction, dua orang melihat ke depan dengan sedikit takjub, melihat pintu lelang angin dan awan, banyak orang yang datang, dan pelayan rumah lelang dengan antusias menyambut beberapa tamu. Ada juga seorang pria setengah tua berpakaian bagus yang terus-menerus melengkungkan tangannya di pintu. Apa yang terjadi? Yang Kai mengerutkan kening. Baiki mengerang sejenak, tiba-tiba berkata, sepertinya mereka mengadakan pelelangan hari ini. Benar, benar, mereka memiliki pelelangan hari ini, tidak heran begitu banyak orang.